Mungkin kalau misalnya aktivitas yang mungkin bisa mengganggu pertumbuhan janin itu ya mungkin aktivitas yang berat ya. Aktivitas berat. Misalnya dia kalau lagi hamil, kalau sering-sering ditengok keguguran. Nah, ditengok. Penyebab keguguran nih biasanya sih kita belajar dulu nih dari dokter kandungan nih. Nah, dokter Dila jawab dulu keguguran apa dok? Ya, kalau keguguran itu sih biasanya kita kategorikan berdasarkan usia kami. Oh, ada usianya. Nah, kalau di bawah 10 minggu itu penyebab paling banyak sih sebenarnya gangguan pada janinnya. Oke. Misalnya kelainan kromosom. Terus sebagian kecil lagi mungkin dari ibunya, kelainan pada ibu, misalnya kelainan pada organ reproduksi. Oke. Misalnya dia punya kayak miom atau polip ya. Terus sisanya lagi sebenarnya sekitar 10% itu tidak diketahui penyebabnya. Iya, jadi kan kalau misalkan kayak saya ini dok, saya kan orang awam dok, orang awam bukan dokter kandungan. Kan kalau keguguran itu kan yang kita tahu, oh kalau misalkan dia baru di trimester 1 atau baru di berapa minggu pertama dia udah keluar, itu keguguran. Nah, sebenarnya ada beberapa nih dari kayak saudara saya atau misalkan teman nanya, kalau misalkan lagi hamil terus baru awal-awal kehamilan, kan boleh nggak sih sebenarnya apakah ini gara-gara nyapu dia keguguran, atau ada lagi yang bilang misalkan dia jalan terus keguguran gitu. Itu sebenarnya bener nggak sih kayak gitu tuh? Kalau aktivitas ya berarti ya. Iya, aktivitas fisik kan ada dibilang aktivitas fisik kan terbagi jadi dua. Kalau yang saya tahu kan ada ringan, sedang, berat. Kalau sebenarnya aktivitas harian kayak misalnya ibu rumah tangga misalnya, aktivitas rumah tangga biasa ya, kayak nyapu kayak tadi dokter juga bilang, ngepel, saya rasa itu aktivitas yang ringan ya masuknya. Oke, berarti nggak masuk akal kan? Atau misalnya ibu bekerja gitu kayak saya misalnya, atau misalnya ibu bekerja di kantor, itu saya rasa juga aktivitas ringan. Saya rasa kalau aktivitas ringan seperti itu bukan penyebab keguguran. Bukan penyebab keguguran. Mungkin kalau misalnya aktivitas yang mungkin bisa mengganggu pertumbuhan janin itu ya mungkin aktivitas yang berat ya. Aktivitas berat. Misalnya dia beban, olahraga yang berat misalnya bisa, atau olahraga. Jadi ngapain juga ya lagi hamil atau nah beban. Itu kan sebenarnya bingung juga ya kalau misalnya kecuali dia nggak tahu hamil kecuali dia nggak tahu. Kan ada beberapa juga gitu tuh dok, misalkan ternyata dia nggak tahu nih, dia lagi mens atau enggak, terus atau dia udah biasa nih atlet tenis misalkan, dia main tenis, lagi main tenis terus keluar gitu. Itu masuknya aktivitas berat tadi ya berarti ya? Iya, bisa jadi olahraga yang berat seperti itu yang bikin supaya oksigen atau adrenalinnya meningkat ya, pembuluh darahnya jadi mengkerut, asupan oksigennya jadi berkurang, itu juga bisa mungkin menyebabkan salah satu penyebab keguguran. Tapi sebenarnya kita belum tentu juga bisa bilang kalau itu penyebabnya gitu. Karena kalau trimester 1 ini sebenarnya sebagian besar itu ya itu tadi. Kalau nggak janin dari ibu ya. Ada juga penyebab yang tidak diketahui gitu. Nah kalau kayak misalkan nih kan terakhir saya udah baca nih dok, ini lucu juga nih kan baca entertainment. Terus ada cara paling deket sekarang kan yang kayak Aurel keguguran gitu kan. Aurel keguguran dijawabnya karena saya terlalu stres. Karena misalkan gara-gara pas saya hamil saya terlalu mikirin nih saya berkembang nggak? Apakah benar tuh kayak stres gitu bisa bikin keguguran? Kan kayaknya kalau menurut saya pribadi masa sih stres itu bisa bikin keguguran? Kalau pasti ada penyebab yang lain kan? Stres benar. Saya rasa kalau stres murni yang misalnya cemas akan kehamilannya, stres karena pekerjaan aktivitas harian gitu ya, jauh lah, maksudnya hubungannya tidak langsung lah gitu, punya hubungan yang tidak langsung mungkin ya, kecuali kalau mungkin dia stres yang memang berat sekali ya, mungkin sampai depresi seperti itu, mungkin bisa kita bilang berkontribusi ya terhadap penyebab keguguran itu.
Nah, kalau ini saya bisa nih, makanan bisa menyebabkan keguguran. Kalau ini sih gampang. Ya, benar nggak? Nanti dokter koreksi ya. Boleh. Kalau misalkan kalau versi saya pribadi, ya kan kalau saya kan jawaban orang awam. Ada beberapa yang bilang, oh kalau makan makanan mentah bisa bikin keguguran. Misal makan daging mentah atau makan sashimi atau makan sushi, nah, itu katanya nggak boleh tuh kalau lagi hamil. Atau kalau makan sate atau kalau makan daging-daging yang all you can eat nggak boleh. Nah, sebenarnya ya nggak tahu nih, nggak tahu bener nggak tahu nggak. Malum ilmu saya kan nggak terlalu ini. Kita tanya yang ahlinya gitu. Gimana dok? Makanan kayaknya nggak ada ya seharusnya. Kalau jenis spesifik makanan tertentu sih enggak sih. Nah, nggak ada. Cuman memang salah satu penyebab keguguran itu bisa jadi dari infeksi. Oke. Nah, kalau dari infeksi kan sebagian Sesuatu yang kan masuk dari lewat lewat mulut. Jadi dari makanan yang mentah itu masih mengandung kuman atau misalnya kayak parasit ya, kayak tokso itu kan tokso, juga ya, bisa salah satu yang menyebabkan infeksi yang infeksi dalam kandungan. janinnya tidak berkembang di dalam. Oh, jadi itu salah satu yang penyebab yang nomor 3 tadi ya dok ya kan. Iya. Penyebab pertama faktor janin, kedua faktor dari organ reproduksi dari ibu, yang ketiga lain-lain itu dari infeksi bisa tadi ya. jadi. Jadi secara umum kayaknya nggak ada ya makanan. Ya, kalau makanan spesifik Spesifik. apa misalnya kita makan terus jadi keguguran itu sih enggak. Nah kalau kayak nanas gitu, Nah, ini sering nih ditanyakan. iya kan nih. sering tanya tuh mitos fakta tuh, nanas bisa bikin keguguran nggak? Sebenarnya enggak ya. Kan kita makan nanas sebanyak apa sih gitu kan? Makan sekebon. Iya, Nah, kan mungkin kalau nanas itu memang ada salah satu zatnya, saya lupa aku namanya ya. Dia mengandung zat itu, cuman kalau dimakan dalam jumlah yang banyak gitu. Oke. Saya rasa kalau yang pencinta nanas gitu, dalamnya lagi nanas ya makan-makan aja, nggak Makan-makan apa-apa. aja. Kalau kandungannya aman-aman aja sih, nggak ada masalah janin, ibunya sehat, itu juga nggak akan bikin jadi istilahnya jadi penyebab keguguran. Intinya baik lagi ya dok, kalau misalkan bayinya itu memang sudah mau tumbuh dan berkembang ya tumbuh aja Ya, gitu ya. gitu trimester 1 memang istilahnya fase yang tangan manusia apa jauh lah. Jauh di tangan kita, Ya, bisa kita betul, intervensi betul. gitu ya. Betul. Nanas udah tadi tuh, nanas bikin keguguran. Terus ada lagi dok nih. Saya juga pernah nih, ada saudara bilang, kalau lagi hamil, kalau sering-sering ditengok keguguran. Nah, ditengok. Nah, ini juga salah satu Gitu kan? Nah, satu yang paling gitu. sering ditanya nih, Iya. boleh nggak ya? Kan pusing juga dok kalau misalkan 9 bulan gitu kan Kasian nggak ya ada suaminya kasihan suaminya. Itu gimana tuh dok, bener nggak tuh? Kalau sebenarnya kalau berhubungan juga mitos tuh bikin keguguran. Mitos. Kalau Mitos ya? Iya, benar tadi ya? mitos itu. Jadi kalau misalnya kondisi kehamilannya baik, Oke. kemudian ibunya sehat, sebenarnya nggak ada masalah kalau mau berhubungan dengan suami. Cuman ya mungkin memang kalau berhubungan itu carilah waktu yang sama-sama nyaman. Waktu yang aman. Bukan posisi ya dok, kan ada yang bilang kalau lagi hamil, kalau posisi di atas kan ketimpa, nanti bayinya kedorong gitu. Jadi harus posisi samping atau Ya, gimana nggak? termasuk sebenarnya posisi cari yang nyaman, Oke. karena kan nanti kan beda trimester, beda kenyamanannya posisi saat gitu. berhubungan gitu. Terus ya kalau trimester 1 misalnya kan yang berhubungan dengan keguguran kan misalnya ibunya masih mual-mual, muntah gitu kan, lemes ya. Artinya kan cari aja waktu yang dianya nyaman untuk melakukan hubungan. Terus berapa banyak nih, berapa sering dok ya? Itu mah tergantung kebutuhan tiap pasangan, beda-beda, nggak ada patokannya. Gitu. Kalau kayak ini dok, ada lagi dok, cukuran, keguguran. Wah, Ibu-ibu sih. hamil nggak boleh cukuran. Saya Ada juga rasa tuh itu dok. jauh ya itu. Saya sering nonton, sering bacanya malah di Instagram Q&A dokter-dokter kandungan. Wah, ini pertanyaan lucu-lucu juga gitu kan. Cukuran bisa bikin keguguran kan nggak Saya rasa nyambung ya, mitos Dok? lah Nah, itu ya, mitos. jauh sekali hubungannya antara Betul. cukuran dengan keguguran. Kalau orang awam sih tahunya kalau keguguran ibunya pasti stres yang Ya. utama. Terus kalau yang kedua, kalau misalkan dia keguguran, untuk kesehatan ibu ya cari tahu dulu kena apa. Kalau dia kena infeksi ya harus diobatin infeksinya. Betul nggak sih dok? Iya, pertama pasti kesehatan mental Bu ya. Iya, Stres, kesehatan mental, ya. betul. Apalagi mungkin hamil yang ditunggu-tunggu mungkin misalnya, terus keguguran. Jadi dia pasti akan ada fase stresnya. Terus yang kedua kan kalau keguguran itu sebenarnya keguguran itu menyebabkan gangguan
langsung kesehatan sih enggak. Cuman mungkin proses keguguran tiap orang kan berbeda-beda. Ada yang ada yang tidak muncul komplikasi, mungkin ada yang muncul komplikasi, misalnya perdarahan banyak ya. Kalau perdarahan banyak itu kan mungkin ibunya kondisi fisiknya mungkin bisa menurun. Jadi lemes. Iya, lemes atau mungkin butuh transfusi atau mungkin butuh tindakan kuret. Tindakan kuret juga ada yang istilahnya yang muncul komplikasi, misalnya kayak terjadi itu loh perlengketan. Kuret itu diambil jaringannya kalau mental ya. Bisa jadi terjadi perlengketan, tapi itu kasusnya jarang sekali. Mungkin itu aja bahasan kita The Primes kali ini. Ya kayak biasa, kalau misalkan habis nonton video ini, kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada unek-unek, ini mumpung nih ada ahlinya nih, ada Dokter Dila sama saya, tulis di kolom komentar, jangan cuma nonton aja, komentar juga perlu karena kita butuh kritik dan saran. Oke, mungkin itu aja dari saya Dr. Yoga Yandika, dokter spesialis anak, dan saya Dr. Fadila, dokter kandungan. Terima kasih.